Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan 10 November. Negara kita setiap tahunnya memperingati 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan hari ini kita perlu memahami seperti apa 10 November yang dimaksud. Kita perlu memahami apa yang ada di balik 10 November. Kita perlu memahami kenapa kemudian 10 November diputuskan menjadi Hari Pahlawan Nasional. November mulai berlaku di tahun 1959. Ketika itu diputuskan bahwa 10 November sebagai Hari Pahlawan oleh pemerintah Soekarno. Dan tragedi 10 November sebenarnya terjadi 14 tahun sebelum diputuskan sebagai Hari Nasional. 10 November yang dimaksud adalah 10 November tahun 1945. Ada 4 negara yang punya kepentingan menjelang tragedi 10 November. Yang pertama, negara kita, Indonesia. Indonesia yang saat itu baru saja memproklamirkan kemerdekaannya, berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Belanda ternyata masih punya keinginan untuk kembali menjajah Indonesia. Inggris punya mandat sebagai bagian dari blok sekutu, blok yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Inggris lewat tentaranya Afne punya kewajiban untuk membersihkan negara-negara di sekitar Asia Tenggara dari blok poros. Jepang yang merupakan bagian dari blok poros yang telah menyerah kepada sekutu kemudian dibersihkan oleh Inggris di Indonesia. Tentara-tentara Afne dari Inggris hadir ke Indonesia untuk membersihkan tentara-tentara Jepang, melucuti senjatanya, dan mengembalikan tentara Jepang ke asalnya. Dan Jepang ternyata walaupun telah menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintah, tapi Jepang tetap ingin menguasai beberapa bagian daerah Indonesia, terutama di daerah Sumatera. 4 negara ini punya kepentingan menjelang 10 November. Lalu, mengapa 10 November ini kemudian terjadi? Tentara Afne ternyata juga diboncengi, atau tentara Afne ternyata juga termasuk di dalamnya pasukan-pasukan dari Belanda yang kita kenal dengan istilah Nika. Nika merupakan pegawai pemerintahan Belanda yang nantinya punya niat untuk kembali menguasai administrasi Indonesia, dengan kata lain menjadikan kembali negara Indonesia sebagai negara koloni atau negara jajahannya Belanda. Tentara Afne yang kemudian berkeliling kota-kota besar di Indonesia, berkeliling daerah-daerah di Indonesia untuk mencari tawanan-tawanan perang, tentara-tentara Jepang yang nanti akan dilucuti senjatanya dan dikembalikan ke negara asalnya. Ketika tiba di akhir September di kota Surabaya, masyarakat Surabaya yang merupakan masyarakat yang baru saja merasakan kemerdekaan dan punya jiwa anti kolonialisme sempat berpikir bahwa kehadiran Inggris ingin kembali menjajah Indonesia. Maka sering terjadi pertempuran-pertempuran, sering terjadi perlawanan-perlawanan, hingga akhirnya di akhir Oktober, Brigjen Malabi, pimpinan Afne untuk wilayah Surabaya, tewas dalam sebuah pertempuran dan akhirnya mengakibatkan munculnya ultimatum, munculnya ancaman yang diputuskan oleh Inggris kepada masyarakat, khususnya Surabaya. Diharapkan pada tanggal 10 November seluruh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, agar menyerah, memberikan senjata, menyerahkan diri, dan menyetujui Nika, pegawai Belanda, pegawai pemerintahan Belanda, PNS-nya Belanda, untuk kembali menguasai administrasi di Indonesia. Mendengar ultimatum ini,
tidak mutlak rakyat Indonesia, khususnya Surabaya, mengikutinya. Tapi ada sebuah perlawanan yang luar biasa dari tokoh besar Indonesia, Panglima Besar Jenderal Sudirman, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta petunjuk. Akan tetapi, pemerintah pusat dalam hal ini memberikan mandat sepenuhnya kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menuntaskan permasalahan yang muncul di Surabaya. Dan akhirnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman memohon fatwa dari ulama-ulama di pesantren-pesantren di sekitar Pulau Jawa. Dan kita ketahui banyak ulama yang pada saat itu memberikan fatwa, terutama Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar kita, memberikan fatwa untuk seruan jihad melawan tentara Inggris dan Belanda yang mengultimatum Surabaya. Dan muncullah sebuah slogan yang nantinya akan menyemangati tentara-tentara Indonesia yang nantinya akan membakar semangat pejuang-pejuang di Surabaya. Muncul slogan Iskariman au Mutsyahidan, artinya hidup mulia atau mati syahid. Dan inilah yang digunakan oleh Bung Tomo ketika menggelorakan, menyemangati pasukan-pasukan Indonesia yang ada di Surabaya untuk nantinya akan bertempur di medan perang pada saat 10 November pukul 6 pagi sesuai ultimatum yang diberikan oleh Inggris. Bung Tomo menyemangati dengan kalimat yang luar biasa, hidup mulia atau mati syahid, Iskariman au Mutsyahidan, dan menggerakkan semangat pasukan-pasukan Indonesia dengan sebuah kata yang luar biasa, takbir, Allahu Akbar. Dan kita ketahui kata-kata ini kemudian menyemangati seluruh tentara keamanan rakyat, menyemangati seluruh masyarakat sipil yang tergabung di dalam pasukan yang akan mengalahkan pasukan Inggris. Begitu juga ulama-ulama, santri-santri yang kemudian jumlahnya lebih dari 15.000 orang bersatu untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 10 November 1945, Afney mengerahkan kendaraan-kendaraan modernnya, mengerahkan persenjataan canggihnya, pesawat tempur, semua perlengkapan-perlengkapan yang modern dalam militer, hingga akhirnya membuat banyaknya pasukan Indonesia yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua selayaknya dan sebenarnya memaknai tanggal 10 November sebagai hari di mana gugurnya, syahidnya para syuhada, para pejuang, para prajurit-prajurit Indonesia, para ulama-ulama Indonesia, para santri-santri Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita perlu terus mendoakan mereka, para pejuang yang telah mendahului kita dalam tragedi 10 November, agar mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.